Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Naila Latimatu Zahra Azizia dengan NIM 60704250028. Hari ini saya akan melaksanakan tugas agama Islam, yaitu membuat video. Oke, izinkan saya memulai. Saya akan membahas tentang bab 12, politik dan masyarakat madani. Saya sudah merangkum apa yang tertera di ebook, yaitu dalam Islam politik itu sebenarnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau sekedar soal perebutan kekuasaan. Politik dalam Islam itu disebut siyasyah, yaitu artinya cara mengatur urusan masyarakat supaya tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bersama. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur ibadah seperti sholat, zakat, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, pemerintahan, dan hubungan manusia. Karena itulah Islam dan politik di sini tidak bisa dipisahkan. Sejarah Islam juga menunjukkan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah memimpin masyarakat Madinah yang sangat beragam melalui Piagam Madinah. Piagam ini menjadi aturan bersama agar semua kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, bisa hidup rukun, adil, dan saling menghormati. Nilai-nilai inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya Pancasila di Indonesia sebagai dasar negara yang menyatukan seluruh bangsa dan tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia sendiri, politik Islam seharusnya dijalankan secara moderat, toleran, dan tidak ekstrim. Tujuannya apa? Agar persatuan bangsa Indonesia tetap terjalan dan tidak terjadi perpecahan. Politik yang didasari nilai moral dan etika agama diharapkan bisa memperkuat persaudaraan dan menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis. Islam juga mengajarkan bahwa umat diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pemimpin yang memimpin tidak menyimpang dari ajarannya, artinya politik dalam Islam harus belajar dalam koridor kebaikan dan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Sementara itu, masyarakat madani yang tertera di ebook adalah masyarakat yang beradab, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, serta toleransi. Terwujudnya masyarakat seperti ini sangat bergantung pada pendidikan dan kesadaran masyarakat di sana. Politik yang baik akan mendukung lahirnya masyarakat yang baik pula. Seperti contohnya masyarakat madani. Dan sebaliknya, masyarakat yang aktif dan peduli akan membantu sistem politik di suatu negara yang sehat. Jadi, politik dalam Islam itu bukan hanya tentang kekuasaan atau kesejahteraan materi, tetapi juga tentang membangun kehidupan masyarakat yang bermoral, adil, rukun, dan harmonis, agar politik benar-benar menjadi sarana untuk kebaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
tahwila. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan di bab 13 mengenai iptek dalam perspektif Islam. Jadi, dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut iptek dipandang sebagai alat penting untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Tapi, iptek itu tidak boleh berjalan sendiri tanpa dibarengi iman dan akhlak. Kalau ilmu dan teknologi digunakan tanpa nilai moral dan nilai agama, justru bisa menimbulkan masalah seperti kerusakan moral, konflik sosial, bahkan kerusakan lingkungan. Sejarah itu menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah menjadi pelopor dalam bidang bisnis dan teknologi, terutama pada abad 9 sampai ke 13 Masehi. Banyak ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Haysim, dan Ar-Razi yang memberi sumbangan besar di bidang matematika, kedokteran, fisika, astronomi, dan kimia. Namun, ketika ilmu mulai dipisahkan dari nilai agama dan semangat untuk terus belajar melemah, dunia Islam pun mengalami kemunduran. Islam sebenarnya tidak menolak kemajuan iptek. Justru Islam mendorong umatnya untuk belajar, meneliti, dan mencoba hal-hal yang baru. Hanya saja semua itu dilakukan dengan dasar iman, etika, dan tanggung jawab. Dan inilah yang disebut integrasi Islam dalam Inilah yang disebut integrasi Islam dan iptek, yaitu menguasai ilmu dunia tanpa melupakan nilai-nilai ketuhanan. Al-Quran juga mengajarkan bahwa alam semesta adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu diamati dan dipikirkan. Kegiatan inilah seperti mengamati, mengukur, dan menarik kesimpulan sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam. Tujuan akhirnya bukan sekadar menemukan hukum alam, tetapi juga menumbuhkan rasa kagum kepada Allah dan memperkuat keimanan. Di sisi lain, teknologi bisa membawa dampak negatif kalau tidak disertai akhlak. Misalnya digunakan untuk perang, merusak alam, atau menghilangkan nilai kemanusiaan. Karena itu, baik atau buruknya teknologi tergantung pada siapa yang menggunakannya. Jika digunakan oleh orang yang beriman dan berakhlak, teknologi akan membawa manfaat. Tapi sebaliknya, jika digunakan tanpa tanggung jawab, teknologi justru membawa bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ada pula hadis terkait sikap kepemimpinan yang berbunyi, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Yang artinya, tidaklah seorang hamba yang diberi amanah memimpin rakyat oleh Allah, lalu ia meninggalkan dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kaitannya dengan politik? Jadi, hadis ini memperingatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan terhadap rakyat adalah dosa besar dalam Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Penjelasan tersebut saya sudah merangkumnya dan saya membacanya dari hasil apa yang saya rangkum. Sekian dari saya, mohon maaf sekali lagi jika banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.